kita bersama-sama mau belajar tentang rangkaian pengenalan pada 7 sakramen gereja yang merupakan ciri khas gereja Katolik. Kekatolikan ini terkait kalau kita disebut sebagai umat Katolik. Ciri khas yang paling utama adalah kita memiliki sakramen. Tidak ada agama lain atau gereja lain yang memahami sakramen sebagaimana seperti kita hayati di dalam gereja Katolik dengan 7 sakramen ini. Kita dengan kelas Kana ini, pada pertemuan malam hari ini, kita akan berbicara tentang pengantar umum sakramen. Sakramen di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu pasti pernah dengar kata sakral. Oh, tempat itu sakral. Maka kalau di tempat itu sakral atau wingit, itu artinya sungguh-sungguh dihormati karena di situ bekerja suatu daya. Dan orang biasanya di tempat sakral, orang itu bawa penyan, meminta sesuatu kepada danyang tempat itu dan sebagainya. Orang Jawa pada umumnya menyebut tempat itu wingit atau sakral. Yang disebut sakral dalam sakramen itu dari kata sakramentum. Tentu ada kaitannya, ada sedikit banyak, ada kemiripan. Bahwa memang itu adalah peristiwa yang suci, yang wingit bagi orang Katolik. Sakramen 7 peristiwa yang sungguh-sungguh merupakan tanda dan sarana kehadiran yang ilahi di dalam gereja Katolik. Maka mari kita kenali sejenak. Gereja mempunyai sakramen 7. Nah, 7 sakramen ini dikelompokkan menjadi 3. Yang disebut dengan sakramen inisiasi Kristiani. Yang disebut inisiasi itu berarti tahap memasuki dan bergabung yang dipersatukan. Itu ada 3 sakramen, yaitu sakramen baptis, sakramen penguatan, sakramen ekaristi. Jadi kelompok pertama sakramen inisiasi. Kelompok kedua ada 2 sakramen penyembuhan, yaitu sakramen orang sakit dan sakramen penyembuhan dari dosa, yaitu sakramen tobat. Lalu kelompok yang ketiga adalah 2 sakramen pelayanan persekutuan dan perputusan, yaitu sakramen tahbisan, imamat, dan sakramen perkawinan. Itu 7 sakramen, 7 peristiwa tindakan suci gereja, di mana di situ merupakan tanda kehadiran Allah dan sarana Allah bekerja, memberi rahmat keselamatan kepada kita yang percaya kepada Yesus. Nah, Santo Thomas Aquinas itu mengatakan bahwa 7 sakramen itu bukan peristiwa penting yang jauh dari kehidupan, tetapi justru menandai dan menyentuh momen-momen kehidupan penting dalam hidup manusia Kristiani. Bergabungnya, kelahirannya sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, itu peristiwa penting, lahir baru. Lalu peristiwa penting yang kedua adalah sembuh dari sakit. Dan yang ketiga adalah persekutuan. Nah, disitulah
semua sakramen ini, menurut Santo Thomas Aquinas, muara sebagai tujuannya yang paling utama adalah sakramen Ekaristi Kudus. Pertemuan pertama ini adalah pertemuan pengantar, Bapak Ibu. Maka di sini kita mau belajar tentang hal-hal yang perlu kita ketahui untuk masuk dalam masing-masing sakramen. Nanti setelah ini pertemuan Kamis yang akan datang dan Kamis-Kamis berikutnya, kita akan masuk wilayah masing-masing sakramen. Nah, sedangkan yang sekarang ini, kita ini membuat semacam gambaran umum tentang sakramen itu sendiri. Maka di sini nanti kita pertama, apa artinya sakramen? Lalu yang kedua, kata sakramen itu dari kata apa? Lalu yang ketiga, bagaimana istilah sakramen dan maknanya itu kita dapatkan dari kitab suci. Dalam Perjanjian Lama sudah ada suatu pengantar menuju kepada kesadaran untuk sakramen. Lalu juga terutama dalam Perjanjian Baru. Lalu kita perlu pahami bahwa sakramen di dalam Gereja Katolik itu bukan hanya tertuju pada 7 itu. Karena apa? Tuhan Yesus itulah sakramen yang utama. Dia adalah sakramen Allah. Artinya, Yesus adalah tanda kehadiran Allah itu sendiri dan sarana untuk bersatu dengan Allah. Itu Yesus. Nah, gereja itu sakramennya Tuhan Yesus. Maka kita juga sering mendengar gereja itu adalah tubuh Kristus. Gereja itu adalah tanda kehadiran Yesus di dunia sepanjang sejarah dan sarana untuk bersatu dengan Yesus, yaitu gereja. Nah, sedangkan 7 sakramen itu adalah sakramen gereja. Artinya tanda kehadiran gereja dalam individu, dalam setiap orang Kristiani, dan melalui 7 sakramen itulah dia bersatu dengan gereja sebagai tubuh Kristus yang mewujudkan rencana keselamatan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari umat manusia. Maka nanti kita juga sejenak melihat 7 sakramen sebagai sakramen gereja. Lalu hal-hal pokok yang perlu kita ketahui dalam setiap sakramen. Nah, sekarang pertama, arti kata dan asal kata dari sakramen itu sendiri. Dari bahasa Latin, sacramentum. Tentu kalau di otak-atik itu tadi saya sebutkan ada istilah sakral atau wingit atau suci atau kudus yang istimewa, yaitu tindakan yang istimewa, tanda yang istimewa, simbol yang istimewa dari kehadiran Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita bedakan, kalau kita umat Katolik dan umat Kristen menyebut perjamuan itu kebaktian perjamuan. Karena bagi mereka makan roti dan minum anggur itu bukan sakramen, tetapi kenangan dan kebaktian, bukan liturgi. Nah, sebenarnya apa bedanya kebaktian dan liturgi? Kebaktian itu adalah tindakan manusia bagi Allah, sedangkan liturgi tindakan Allah bagi manusia. Itulah sebabnya kalau gereja Katolik kita ini nggak bisa ngotak-ngatik liturgi. Liturgi yang sudah baku, ya itulah. Karena ini adalah tindakan gereja, tindakan Allah
tindakan Tuhan bagi umat, bukan tergantung dari perasaan dan suasana hati manusia. Makanya dulu sering meminta supaya tolonglah Ekaristi itu dibuat band atau lighting yang gemerlap sehingga membuat suasana syahdu, menyentuh, membuat banyak orang menangis. Nah, itu adalah kebaktian, bukan liturgi. Maka Anda bisa bayangkan upacara bendera 17 Agustus di kecamatan atau di kabupaten, di gubernuran, itu adalah upacara negara, bukan upacara mantenan, bukan upacara dangdutan. Makanya lagu Indonesia Raya itu lagu wajib di dalam upacara kenegaraan. Karena yang melakukan itu adalah negara. Maka kalau Anda merusak upacara negara, itu kita sebenarnya mengganti subjek. Karena tindakan upacara kenegaraan itu adalah subjeknya negara. Makanya ada aturan resmi, protokol resmi. Karena itu negara yang melakukan. Maka tidak bisa Anda karena senang dangdut, maka Indonesia Raya dibuat dangdut, semuanya bisa joget, tidak bisa. Kecuali kalau Anda mengadakan upacara di Karang Taruna, di mana akan yang dangdut tampil dangdut, yang rock tampil rock, yang jazz tampil jazz, itu bisa. Nah, demikian juga kalau kebaktian kita ini sungguh tindakan manusia melibatkan perasaan. Makanya dalam kebaktian bisa pakai musik macam-macam, sampai nangis-nangis, pakai histeris-histeris, itu kebaktian. Sedangkan liturgi itu adalah tindakan keselamatan yang dibuat oleh Allah yang diberikan kepada manusia. Kata sakramen memang itu sudah sejak awal gereja lahir, abad kedua itu sudah dipakai sebagai kata yang sejajar dengan kata mysterion. Jadi ini beda dengan bahasa Indonesia misteri. Kalau misteri itu, kalau bahasa Indonesia itu buka-buka hantu kehidupan manusia, itu mysterion. Maka sakramentum itu sejajar dengan mysterion yang dipakai sejak awal, sejak abad-abad pertama, itu yang menunjuk pada suatu tanda, suatu tindakan yang menghadirkan kuasa ilahi di dalam kehidupan manusia. Itu dinamai sakramentum. Bahkan kata sakramentum dalam dunia militer Romawi dulu itu adalah hanya dipakai untuk sumpah setia prajurit. Maka nampaknya hanya kata-kata, memegang tangan di dada atau mengacungkan pedang ke depan. Itu tindakannya. Tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya itu adalah janji. Janji itu nilainya sama dengan seluruh nyawanya. Yang tidak menyepati janji, maka dia kehilangan statusnya sebagai tentara Romawi. Nah, inilah yang maka kata sakramen itu pada zaman dulu, kata yang sungguh sangat khusus, tidak dipakai asal-asalan. Nah, dalam kitab suci itu juga kata sakramentum, terjemahan bahasa Latin, itu untuk menerjemahkan kata mysterion tadi. Lalu berbeda dengan apa yang dipahami oleh teologi abad pertengahan, bahkan oleh kebanyakan umat beriman pada sekarang ini, sakramentum itu menunjuk kepada 7 macam sakramen. Lama-kelamaan berkembang kata sakramentum itu bukan untuk tentara, bukan untuk hal-hal lain, tetapi dikhususkan untuk 7 jenis sakramen.
Dalam perjanjian lama, kata mysterion itu perjanjian lama yang berbahasa Yunani, itu kata mysterion itu menunjuk kepada misteri Allah sendiri. Tapi bukan Allah yang tidak bisa dikenal, tapi Allah yang bekerja, Allah yang membuka dirinya dalam sejarah manusia. Itu disebut mysterion. Jadi peristiwa, tapi sebenarnya di balik itu Allah sendiri. Maka seperti kata Tuhan dan Tuhan, itu bedanya di situ. Tuhan itu seorang yang dianggap pemimpin, yang punya kekuasaan atas budak-budak bawahannya. Sedangkan Tuhan itu adalah seorang pemimpin yang bersifat misterion, yang bersifat ilahi. Maka mengapa Yesus disebut Tuhan, bukan Tuan? Karena Yesus itu menghadirkan yang ilahi. Nah, perjanjian baru memahami misterion itu lebih lanjut sebagai rencana keselamatan Allah yang terlaksana dalam dan melalui Yesus. Maka sejak abad pertama, kesatuan antara rencana keselamatan Allah dan tindakan-tindakan nyata dalam sejarah itu disebut sebagai sakramentum. Maka kata sakramen itu dalam riwayatnya, dalam sejarah, itu seperti yang saya jelaskan ini. Next. Seperti kata Santo Thomas Aquino tadi, bahwa sebenarnya sakramen itu bukan sesuatu yang melulu ilahi, yang tak ternyana, yang tan keno kinoyo ngopo, bukan. Tetapi keilahian yang bisa dialami oleh manusia, menyentuh panca indera kita. Makanya sakramen itu punya dimensi antropologis. Antropos itu manusia. Jadi sakramen itu tindakan ilahi yang bisa berjumpa dengan dimensi manusia ini. Maka di dalam 7 sakramen itu selalu ada materia dan ada forma. Nanti kita kenal lebih lanjut. Ada seperti baptis, itu ada air yang dikucurkan di dahi kita. Itu sesuatu yang bisa kita indrai. Maka Tuhan memakai air untuk membaptis kita. Itu materinya. Sedangkan forma itu adalah sabda yang mengubah materia air, bukan sekedar air, itu mantra atau forma atau sabda atau kata ilahi yang diucapkan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu maka sah baptisannya. Maka setiap sakramen selalu ada materia, tanda, dan ada forma, kata-kata, ada mantra, ada sabda yang menyertai itu. Yang kedua, mempunyai dimensi atau aspek kristologis. Artinya, 7 sakramen itu tidak terpisah dari Kristus. Karena bersumber pada Kristus itu sendiri. Bahkan, sakramen itu seperti air dan darah yang mengalir dari lambung Kristus. Yaitu lahir dari Kristus. Gereja adalah sakramen Kristus. Dan 7 sakramen adalah sakramen Kristus juga, sakramen gereja. Ya. Maka dimensi ketiga itu bersifat eklesiologis. Ini artinya eklesia itu artinya gereja. Maka sakramen itu adalah sangat berhubungan dengan gereja sebagai pelaksananya. Maka kenapa persiapan baptis itu tidak hanya cukup les secara online, les saja,
lalu manggil les, pokoknya yang penting dites lulus. Kok enggak begitu? Kok harus tanda tangan ketua lingkungan, hadir di dalam ibadat lingkungan, mendatangi pengurus paroki. Mengapa? Karena supaya bersatu dengan gerejanya. Karena sakramen itu bukan sesuatu yang instan di luar gereja. Bukan produk pabrik yang pokok yang penting jadi. Nah, sakramen itu adalah tindakan gereja. Next. Nah, tadi saya menyebut ada materia dan forma. Itu adalah selalu ciri khas sakramen itu disertai dengan dua hal ini. Dua pilar, dua tiang dalam setiap sakramen. Ada materinya, ada wujud fisiknya, dan ada kata-kata yang menyertai. Nah, maka sakramen dalam gereja Katolik dikatakan mengandung dua unsur. Setiap sakramen, yaitu mengandung materia dan forma. Itu wajib. Kalau hanya salah satu, tidak sah. Makanya Bapak Ibu sering kalau Anda lihat waktu ngurus perkawinan, Bapak Ibu pernah kenal mestinya ada perkawinan orang Katolik dan Protestan misalnya. Maka sekretariat paroki selalu menanyakan, di Protestan sudah baptis? Oh sudah, di gereja mana? Gereja Jemaat Kristus apa gitu misalnya. Oke, kalau gitu bisa minta surat baptisnya. Lalu diberikan surat baptis. Di surat baptis itu tulisannya bagaimana? Forma yang dikatakan pendeta itu sah atau tidak menurut kitab suci. Maka kalau seperti GKI, GKJW itu forma baptisnya sama. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka baptisan itu sah secara Katolik. Maka orang yang sudah dikucur air sambil mengatakan aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, materia dan forma lengkap. Maka disitulah sakramen sah. Maka tidak perlu dibaptis ulang dalam gereja Katolik. Nah, itu gunanya untuk kita memahami ini Bapak Ibu. Forma artinya isi, kata-kata yang menjadi isi yang menjelaskan peristiwanya yang ilahi itu. Itu forma. Kata-kata, maka saya kalau memudahkan bagi Bapak Ibu, forma itu mantra atau tindakan yang menyertai peristiwa itu yang bersifat ilahi. Itu formanya. Form itu membentuk. Maka air dibentuk menjadi baptisan. Itu karena ada sabda, ada kata-kata yang dinyatakan. Nah, itu forma. Materia adalah barang atau tindakan yang kelihatan. Nah, perkataan dan perbuatan itu rumus kata yang digunakan dalam pemberian sakramen. Kalau perbuatan misalnya penuangan air ke dahi, melewati dahi 3 kali dalam sakramen baptis. Lalu mengurapkan minyak krisma di dahi. Itu juga tindakan atau perbuatan. Yang menyertai materianya adalah minyak zaitun. Lalu ada kata-kata, sabda yang menyertai pengolesan itu. Terimalah tanda karunia Roh Kudus. Nah, maka di situ penguatan menjadi sah. Itu menjadi tindakan ilahi. Jadi kalau materia, tindakannya, serta kata-kata itu sudah klop sesuai kitab suci, maka di situ sah.
sebagai sakramen atau tindakan ilahi. Makanya Bapak Ibu, kenapa materi kalau perminyakan kok nggak pakai minyak kelentik saja gitu misalnya ya, atau minyak balsem, karena bukan materia yang ditentukan oleh gereja. Mengapa kok yang dikerek pada waktu upacara bendera itu kok kain warnanya merah dan putih? Kok tidak ngerek bajunya Pak Bupati? Mengapa? Karena itulah yang ditentukan sebagai lambang negara, yaitu kain merah dan putih yang disatukan itu. Maka upacara yang menaikkan bendera merah putih disertai lagu Indonesia Raya itu upacara sah sebagai upacara kenegaraan. Ya, demikian juga kalau dalam sakramen, kalau materia disertai dengan forma secara benar, itu maka sah secara sakramen. Itu betul diakui sebagai tanda dan sarana keselamatan. Ya, mengapa kau misa kok nggak pakai aja ketela kan, nganu apa? Atau roti tawar dan anggurnya beli saja di toko pakai amer, anggur merah misalnya. Kok nggak begitu? Karena bukan itu yang ditentukan oleh gereja sebagai materia sakramen. Maka yang ini menentukan adalah gereja sejak awal hingga saat ini menyepakati, menyetujui bahwa materia dari sakramen itu adalah ini. Ya, Bapak Ibu, next. Mengapa ada tanda-tanda, ada lambang-lambang, ada tindakan-tindakan, itu semua adalah yang diambil dari kehidupan sosial manusia sebenarnya. Yang di dalam sejarah suci itu ternyata tindakan itu, benda itu digunakan untuk upacara suci. Misalnya lilin, air, lalu api, roti tak beragi, anggur tanpa ragi, minyak zaitun. Itu adalah memang dari ribuan tahun yang lalu, itu memang sejak awal dipakai untuk upacara suci. Lalu juga dalam kehidupan sosial sehari-hari. Mengapa sakramen baptis pakai air? Karena air itu dalam kehidupan sosial manusia dipakai untuk membersihkan. Kalau Yohanes membaptis dengan air, maka akan datang dia yang akan membaptis dengan api dan roh. Maka Bapak Ibu, kita beli sayur selalu dibersihkan dengan air. Setiap hari kita mandi dengan air. Nah, di dalam peristiwa-peristiwa suci di kitab suci, air itu juga menjadi tanda lambang peristiwa suci. Umat Israel menyeberangi Laut Merah lewat air. Air pada zaman Nuh itu menenggelamkan segala kedosaan dunia dan menyelamatkan Nuh di atas kapalnya. Air. Roh Allah melayang-layang di atas air dalam penciptaan yang awal. Air itu memang sudah sejak awal diakui mempunyai daya ilahi. Dipakai dalam setiap upacara suci. Lalu juga mengurapi. Di samping mencuci, air mengurapi. Jadi kalau raja akan diangkat, maka kepalanya diurapi dengan minyak zaitun. Imam yang akan diangkat untuk disahkan memimpin ibadat diurapi dengan minyak zaitun. Orang yang sakit diurapi, diurut dengan minyak zaitun. Maka minyak zaitun itu
menandakan keabsahan seseorang menjabat tertentu, level tertentu, tingkat tertentu, naik tingkat, atau yang bersifat menyembuhkan dan menguatkan, maka pakai minyak zaitun, mengurapi. Lalu juga Tuhan Yesus memecah-mecah roti. Itu sikap berbagi. Sejak zaman bangsa Israel, itu punya sikap hormat dan hati yang membara. Ketika memecah roti, itu selalu melambangkan membagikan dirinya. Makanya upacara tindakan memecah roti itu dalam Ekaristi menjadi penting sekali. Lalu dalam sejarah keselamatan Perjanjian Lama, ritus Paskah, korban-korban binatang, penumpangan tangan, penyucian, pembersihan, pengudusan, itu banyak terjadi di dalam sebagai tindakan-tindakan suci pada zaman-zaman sebelum Tuhan Yesus. Dan itu terus dihayati, dipraktekkan dalam perjalanan sejarah bangsa Israel sampai kepada gereja perdana, gereja awal zaman para rasul, dan itu diteruskan sampai saat ini. Next. Nah, dalam perayaan sakramen, perbuatan, kata-kata itu sangat berhubungan erat. Maka kata-kata aku membaptis engkau itu dibarengkan dengan tindakan menuang air atau menenggelamkan ke dalam air. Nah, demikian juga terimalah karunia Roh Kudus itu menyertai pengurapan minyak. Demikian juga tindakan untuk memegang tangan dan berjanji setia dalam perkawinan, maka berhadapan, bukan dikirim lewat email atau WA, janji pernikahan itu membuat tidak sah, tapi harus berjumpa, berhadapan, dan lalu di situ saling mengucapkan janji. Maka janji yang dikatakan dan perjumpaan fisik di depan altar itulah yang sakramen itu menjadi bekerja. Tindakan-tindakan itu sendiri simbol, punya arti, punya makna yang memperjelas atau menghidupkan dari peristiwa itu. Maka kalau misalnya kita ini hanya mengucurkan air di dahi lalu kata-kata itu di batin, atau nanti ajalah sesudah selesai ya kata-kata ini saya ungkapkan lewat telepon, ya itu tidak menjelaskan apapun. Maka kata-kata aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu menyatu dengan tindakan mengucurkan air. Sehingga tindakan mengucurkan air itu sendiri menjelaskan tentang apa yang dikatakan dalam ritus itu. Maka itu yang perlu nanti di dalam setiap sakramen akan kita selalu jumpai. Tindakan dan kata-kata itu menyertai dan tidak dapat dipisahkan dengan materia yang sedang diadakan. Ya. Next. Nah, bagaimana hubungan dengan sakramen dengan Tuhan Yesus? Dalam konstitusi tentang liturgi suci dalam Konsili Vatikan kedua dikatakan demikian. Berkat liturgi sakramen-sakramen dan sakramentali itu upacara-upacara pemberkatan itu ya. Jadi pemberkatan rumah, pemberkatan makam, pemberkatan jenazah, lalu juga itu semua adalah sakramentali. Bagi kaum beriman yang hatinya sungguh siap, hampir setiap peristiwa hidup dikuduskan dengan rahmat ilahi yang mengalir dari
misteri Paskah, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Makanya Bapak Ibu, ketika baptis misalnya, entah ditenggelamkan, entah dikucurkan. Yang penting bahwa peristiwa dan tindakan materia itu disertai dengan forma yang ditentukan. Lalu pada saat itulah sebenarnya peristiwa itu terjadi sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu apa? Orang yang dibaptis itu dimasukkan ke bawah alam maut seperti Yesus yang wafat, bersatu dengan Yesus yang wafat, dan lalu dia dimunculkan kembali untuk bangkit bersama Yesus. Makanya air dalam pembaptisan itu juga melambangkan hubungannya dengan Yesus. Gitu ya. Maka Bapak Ibu, kalau anak muda pacaran atau Bapak Ibu ketika mengungkapkan cinta, misalnya sambil merangkul pasangan Anda, itu juga sudah mungkin sudah ditangkap sebagai tanda cinta. Tapi ketika sambil merangkul dan Anda mengatakan Pak atau Ma atau Mas, aku mencintai kamu. Nah, kata-kata yang menyertai tindakan dengan materia tertentu, misalnya elusan dan tepukan dan sebagainya, maka itu menjadi efektif, menjadi bekerja, dan itu menjadikan sesuatu yang mengalirkan daya. Kalau Anda hanya lewat terus sambil nepuk, atau nyerempet, naik motor nyerempet orang, nah itu tidak mengalirkan cinta. Karena memang tidak ada kata-kata yang menyertai, malah yang muncul bisuan. Lalu Anda dipisui, lalu membuat orang sakit. Nah itu lalu akhirnya nyerempet itu bukan sebuah peristiwa yang kasih. Nah beda kalau Anda berpapasan dengan pacar Anda, lalu nyerempet sedikit punggung kita, meskipun hanya nyerempet begitu saja, dan kita menengok sambil melirik, senyum, lalu bibir ini menggerakkan kata-kata I love you misalnya, maka itu menjadi mengalir daya cinta. Nah demikianlah dalam setiap sakramen itu, tindakan itu kalau dilakukan secara benar, mengalirlah kehidupan Kristus itu sendiri. Maka dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, saking kagumnya dengan sakramen itu, dari misteri mengalirnya rahmat kehidupan Kristus, itulah semua sakramen dan sakramentali menerima daya kekuatan. Ada daya yang mengalir. Dan bila manusia menggunakan benda-benda dengan pantas materia tadi, boleh dikatakan tidak ada satupun yang tak dapat dimanfaatkan untuk menguduskan manusia. Hampir semua benda-benda dalam sakramen itu menguduskan manusia dan memuliakan Allah. Ya. Lalu di samping memuliakan Allah, sakramen itu juga membangun tubuh Kristus. Maka Bapak Ibu, ketika Anda misalnya naik bis, lalu ada penumpang baru, ternyata di kalungnya itu adalah salib, ada korpusnya. Maka tiba-tiba Anda merasa damai dan senang. Ini saudaraku juga ikut bis ini, sama-sama beriman kepada Yesus. Nonton TV pertandingan badminton dan pemainnya itu ketika habis smash menang, terus berlutut membuat tanda salib. Anda merasakan itu sebagai satu saudara. Anda juga ikut merasakan bangga. Anda ikut bersyukur. Anda ikut karena apa? Sama-sama tubuh Kristus. Nah, bukan hanya itu mestinya. Mestinya ketika melihat orang lain, itu adalah bukan sekedar kalungan salib, tetapi karena sama-sama dibaptis.
Kita sama-sama telah disatukan dengan Kristus. Kita sama-sama anak Tuhan. Kita sama-sama beriman dan menyandarkan pada keselamatan kita pada Yesus. Itulah yang menjadikan kita ini saudara, satu tubuh. Maka nanti Bapak Ibu di lingkungan, misalnya, saya sedih ketika ada anak kecil di stasiku, di lingkunganku, tetapi tidak mendapatkan pengajaran iman, lalu malah dalam pergaulan yang buruk, maka kita ikut sedih. Karena apa? Karena dia sudah dibaptis. Maka sakramen itu juga bersifat membangun persekutuan, membangun paguyuban gereja. Sakramen itu juga bersifat mendidik. Maka seperti sakramen tobat itu mendidik kita untuk terus memperbaiki hidup. Dengan tekun, dengan setia, kita ini memperbaiki hidup, memperbaiki perbuatan, memperbaiki hati. Makanya sakramen itu juga bersifat mendidik. Sakramen perkawinan itu mendidik untuk setia. Bahwa permasalahan itu bukan untuk menjadikan cerai. Permasalahan adalah untuk dipecahkan, untuk diselesaikan, untuk diatasi. Maka sakramen perkawinan mendidik kesetiaan. Sakramen perkawinan juga mendidik, membangun persekutuan gereja dalam rumah tangga. Sakramen tabisan itu mendidik umat untuk melayani gereja, menjadi imamnya, pelayan sakramen. Dan selanjutnya, next. Ya, maka Bapak Ibu, sakramen sekarang ini adalah tanda yang terlihat, yang dapat ditangkap oleh panca indera kita, yang ditentukan, yang dilembagakan, yang ditetapkan oleh Yesus dan dipercayakan kepada gereja sebagai sarana rahmat ilahi dan yang ditandakan oleh sakramen itu. Yang diterima itu menjadi tanda dan sarana rahmat ilahi. Ini semua membantu pribadi penerimanya untuk berkembang di dalam kekudusan dan ambil bagian pada pembangunan pertumbuhan gereja melalui perbuatan-perbuatan kasih dan kesaksian hidupnya. Itu pengertian panjang tentang sakramen. Nah, yang paling pendek, kalau ditanya sakramen itu apa? Tanda dan sarana keselamatan. Jadi begitu saja. Untuk memudahkan Bapak Ibu, kalau ditanya sakramen itu apa? Tanda dan sarana keselamatan yang dari Allah dalam Yesus. Kata kuncinya dua, tanda dan sarana. Ya. Jadi sakramen, tanda, rahmat keselamatan yang kelihatan, yang menghadirkan rahmat yang tidak kelihatan. Makanya sakramen disebut misterion. Jadi kata misterion itu kelihatan tetapi menghadirkan yang tak kelihatan. Yang kelihatan materia dan forma, tapi menghadirkan rahmat ilahi. Sakramen adalah kehadiran Allah dalam hidup manusia. Makanya melalui 7 sakramen Bapak Ibu itu tindakan-tindakan yang biasa, tetapi isinya luar biasa. Tindakan-tindakan yang manusiawi, tetapi isinya adalah ilahi. Mengalirkan keilahian. Maka betapa pentingnya kita ini. Kenapa sih kita orang Katolik kalau lihat hosti yang sudah diberkati kita hormat.
Tetapi kita kalau melihat hosti yang baru dibeli dari keuskupan lalu diwadahi plastik dibawa, itu kita kok tidak ada yang berlutut hormat. Karena orang Katolik tahu persis yang sudah dikonsekrir itu adalah barang kelihatan, tetapi menghadirkan yang tak kelihatan, yaitu yang ilahi. Makanya kita hormat, kita adorasi, kita ini devosi kepada sakramen Maha Kudus. Karena apa? Karena di balik yang kelihatan itu menghadirkan Allah yang tak kelihatan. Ada rahmat yang tak kelihatan mengalir di situ. Yesus Kristus adalah sakramen dasar, fundamen dari seluruh sakramen. Karena seluruh hidupnya Yesus itu sakramen gitu. Maka Yesus itu juga baptis, Yesus itu pertobatan, Yesus itu pengampunan, Yesus itu kekuatan, Yesus itu persekutuan, Yesus itu cinta Allah, Yesus itu adalah seluruh rahmat keselamatan. Makanya Yesus adalah sakramen dasar. Karena seluruh aspek hidup Yesus itu adalah aspek sakramen. Maka Bapak Ibu, betapa pentingnya rahmat ilahi itu bekerja sama dengan batin manusiawi ini. Akan efektif, memang sakramen itu meskipun misalnya ya ada kisah perusakan gereja, lalu di daerah antara Rembang dan Tuban itu pernah gerejanya dihancurkan, dimasuki di darah, patung-patungnya dihancurkan, lalu hosti juga dihamburkan. Bagi orang yang batinnya tidak percaya, dia enggak melihat rahmat ilahi yang hadir di situ. Tapi bagi orang Katolik, maka ada satu orang Katolik yang punya toko di depan gereja itu. Begitu rombongan perusuh itu sudah pergi, maka dia lari ke dalam gereja. Dengan sangat hormat mengumpulkan patung-patung itu, mengumpulkan hosti yang berjejeran, dimasukkan lagi dalam sibori, ditaruh lagi kembali di tabernakel dengan hormat. Karena apa? Karena orang yang Katolik itu ada disposisi batin yang beriman. Maka dalam penerimaan sakramen apapun, betapa pentingnya kita membangun sikap batin yang sesuai. Hormat ketika memasuki gereja, mencucukkan jari di air suci, itu karena kita apa? Sangat hormat dengan baptis. Aku sudah dibaptis di dalam Yesus, dan sekarang aku memasuki untuk akan menerima rahmat sakramen Ekaristi. Maka mencucukkan itu tanda bahwa aku sungguh-sungguh mengingat kembali rahmat baptis. Ya. Saya dulu waktu kecil, SMP sesudah jadi Katolik, lalu ada suster dari Solo, itu datang ke stasi kami. Dia mengajari kami ini kalau pergi ke kota dan melihat ada gereja Katolik di pinggir jalan ketika kita naik sekalipun. Begitu ada itu tak tahu gereja Katolik, selalu kamu sadari ya, di sana di dalamnya itu ada kotak kecil berwarna emas dan di dalamnya ada sakramen Maha Kudus. Maka ketika kamu naik bis, tundukkan kepalamu dan buatlah tanda salib. Itu menghormati sakramen Maha Kudus yang bertahta di gereja itu sambil kita lewat.
Nah, repotnya kita ini kadang-kadang ya di masang bunga, masang dekorasi di gereja, kita ini tidak punya disposisi batin yang layak terhadap sakramen Ekaristi. Kita ini kadang jak-jakan pelayon, terus guyon di depan altar, padahal di situ ada sakramen Maha Kudus. Nah, maka betapa pentingnya rahmat ilahi harus diterima oleh mangkok yang dituang itu, harus ada mangkoknya di dalam batin kita. Keterbukaan dan hormat dalam batin kita. Maka rahmat sakramen itu sungguh berbuah melimpah. Nah, sekarang apa itu sakramen tali? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam gereja itu, dalam gereja Katolik itu ada macam-macam ya tindakan dan tanda-tanda suci yang mirip-mirip sakramen, tapi bukan sakramen. Nah, maka disebut sakramen tali, artinya mirip sakramen. Memper-memper sakramen. Karena apa? Melalui tindakan itu, kita ini juga mengakui rahmat yang bekerja. Ada karunia-karunia yang ditandakan, yang diungkapkan, dan ini bersifat rohani. Maka melalui sakramen tali itu sebenarnya sebuah sikap hati manusia Kristiani untuk menerima buah-buah sakramen dalam situasi-situasi yang disucikan. Misalnya, sebagai orang yang sudah dibaptis, maka ada pemberkatan, yaitu air baptis, yang dibawa ke pemakaman atau ke peti jenazah. Lalu air itu dipercik-percikkan. Dan di situ ada pembacaan firman, ada doa, ada pemberkatan, ada puji-pujian. Maka itu juga mirip-mirip memper seperti sakramen. Tetapi sebenarnya itu adalah kelanjutan dari buah-buah rahmat sakramen. Maka itu sebuah sikap suci yang nantinya akan terhubung dengan sakramen. Nah, misalnya, adorasi Ekaristi itu juga sakramentali, devosi. Misalnya ada namanya ibadat penghormatan atau disebut astuti, ibadat penghormatan sakramen. Itu juga bersifat sakramentali, karena disitulah kita melanjutkan rahmat Ekaristi. Lalu juga pemberkatan mobil karena baru beli kendaraan, motor atau mobil begitu. Lalu dibawa ke pastoran, Romo minta tolong didoakan dan diberkati kendaraan kami ini. Itu sebenarnya kelanjutan dari rahmat sakramen baptis. Jadi seolah-olah mobil itu dibaptis. Seperti aku telah dibaptis, dikuduskan bagi Tuhan. Aku telah disatukan dengan gereja, menjadi milik Tuhan. Maka mobil, harta milikku, rumah, tanah, sawahku, kebunku, benih yang akan aku tanam, itu dikuduskan dengan air suci pembaptisan itu. Maka sakramentali itu kelanjutan dari rahmat baptis. Nah, sekarang makna sakramental dalam Perjanjian Baru. Tuhan mengadakan sakramen karena manusia yang terdiri dari tubuh yang kelihatan dan jiwa yang tidak kelihatan itu membutuhkan agar rahmat Tuhan yang tak kelihatan itu juga disalurkan manusia secara kelihatan. Jadi manusia itu jiwa dan badan, tubuh dan roh. Maka tindakan Allah itu ya dari roh ke tubuh gitu. Jadi dari yang tak kelihatan menjadi kelihatan. Karena manusia ini kelihatan tetapi juga mempunyai roh. Nah, disitulah dalam Perjanjian Baru misalnya
Tuhan pun memberikan rahmat-Nya melalui tanda-tanda yang kelihatan. Wanita yang menderita pendarahan disembuhkan oleh daya yang keluar dari diri Yesus. Karena perempuan itu menyentuh jumbai jubahnya. Ada tindakan, tetapi di situ yang kelihatan, tetapi mengalir daya yang tak kelihatan. Jadi seperti itulah sakramen. Jadi Tuhan untuk menyampaikan rahmat-Nya kepada manusia, Allah menggunakan benda-benda yang kelihatan. Tuhan Yesus menggunakan jumbai jubahnya untuk mengalirkan rahmat yang tak kelihatan, yang menyembuhkan, yang mengurapi orang yang sakit pendarahan sudah bertahun-tahun itu. Itu cara kerja sakramen. Next. Next. Maka ada 3 sasaran, 3 tujuan, 3 maksud dari sakramen. 1, menguduskan manusia. 2, membangun tubuh Kristus. 3, mempersembahkan peribadahan manusia kepada Allah. Jadi di satu sisi tindakan Allah yang menguduskan, lalu terbentuknya gereja. Bayangkan, paroki itu akan hancur, gereja akan hancur kalau tidak ada sakramen, tidak ada ekaristi, tidak ada sakramen baptis, maka tidak ada gereja Katolik sebenarnya. Gereja Katolik itu ada karena ada 7 sakramen. Nah, dalam sakramen itu juga manusia mempersembahkan ibadah, hormat, pemuliaan kepada Allah. Jadi melalui sakramen, jadi ada 3 arah ya. Arah dari atas menguduskan, lalu di dalamnya ini membangun jemaat, lalu yang dari manusia dari bawah adalah memuliakan Allah. Ya, maka itu 3 maksud dari sakramen. Ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa Tuhan Yesus adalah sakramen Allah. Seluruh aspek hidup Yesus itu sendiri sakramen, yaitu menghadirkan Allah kepada manusia. Maka menyentuh Yesus adalah menyentuh Allah, daya Allah kepada manusia. Seluruh sejarah keselamatan Allah diawali dalam Perjanjian Lama itu mencapai puncak kesempurnaannya dalam diri Tuhan Yesus. Dia adalah sabda, forma yang menjadi manusia. Forma Allah yang menjadi manusia. Dengan demikian, Tuhan Yesus adalah sakramen pokok dan sakramen utama. Seluruh hidup pribadi Yesus, dirinya, kata-katanya, tindakannya, perasaannya, semuanya ini, tatapan matanya, menghadirkan dan mewujudkan pelaksanaan seluruh pewahyuan diri Allah. Maka kalau misalnya Allah itu seumpama air yang bisa dituang gitu, jadi seakan-akan Yesus itu adalah seluruh tuangan diri Allah bagi manusia, itu ada dalam diri Yesus. Yesus adalah pusat dan pokok asal semua sakramen. Yesus disebut sakramen pokok dan sumber dan asal dari semua sakramen. Karena Yesus adalah tanda kelihatan dari Allah yang tak kelihatan. Sekarang gereja. Gereja kita sering juga disebut sebagai tubuh Kristus. Artinya apa? Gereja itu sakramennya Yesus. Yesus yang adalah sakramennya Allah itu secara penuh hadir dalam gereja Katolik. Maka gereja Katolik menghayati hidupnya sebagai keseluruhan hidup Yesus yang sekarang ini sudah tidak kelihatan,
lalu menjadi kelihatan di sejarah. Makanya gereja itu Yesus yang menyejarah. Gereja itu adalah tubuh Yesus yang berjalan sepanjang sejarah. Makanya gereja itu satu, kudus, katolik, dan apostolik. Tidak terpecah. Gereja yang merupakan menghadirkan Yesus dalam sejarah tadi itu satu. Lalu kudus, karena Yesus sendiri sudah kudus. Meskipun anggotanya gereja itu belum kudus, tetapi gereja sebagai keseluruhan itu adalah tubuhnya Yesus yang kudus. Katolik itu artinya universal, yang tidak dibatasi oleh suku tertentu, tidak dibatasi oleh negara tertentu, tidak dibatasi dengan kelompok tertentu. Tidak. Untuk semua, tidak hanya untuk orang Yahudi, tapi juga orang Yunani, orang Persia, orang Asia, orang Eropa, orang Australia, sampai Papua Nugini, semua. Katolik artinya umum, universal, semua, bagi semua. Lalu apostolik itu artinya apa? Yang dulu sejak dari Yesus ke para rasul, itulah yang diteruskan sampai sekarang. Maka salah satu yang paling kelihatan, Paus. Paus itu adalah pengganti Petrus yang terus-menerus dilanjutkan dalam sejarah sampai hari ini. Itu melanjutkan apostolos, para rasul. Makanya Paus dan para uskup adalah penerus para rasul. Nah, Bapak Ibu, gereja Katolik, gereja apostolik. Makanya kalau melepaskan diri dari Paus, maka dia tidak menjadi gereja Katolik. Ya. Yang menjadi penyelamatnya itu bukan gereja itu sendiri sebenarnya, tetapi Yesus yang hadir dalam gereja itu. Dalam gereja itu isinya orang-orang yang berdosa. Ya, saya, Anda, dan mungkin malah saya itu dosanya lebih banyak daripada Anda. Lalu para uskup bukanlah manusia super sempurna yang tidak punya dosa. Enggak. Lalu semua ini orang berdosa, tetapi dikuduskan oleh gereja. Ketika bersatu sebagai gereja, dia menjadi tubuhnya orang kudus, tubuhnya Sang Maha Kudus. Jadi seperti batu bata yang diambil dari mana-mana, coklat-coklat, enggak karuan, kayu sudah karat lapuk-lapuk, tapi disusun menjadi bentuk gereja yang bagus. Maka seperti batu bata yang jelek-jelek, batu dari kali, dari gunung, dari mana, itu bopeng-bopeng nggak karuan, kayu yang sudah lapuk-lapuk, bercabang-cabang nggak kan. Tapi kalau itu disusun menjadi gereja, dibentuk bangunan gedung gereja, maka gedung gereja itu bukan berarti kayu jelek. Gedung gereja adalah rumah Tuhan. Apalagi di situ ada sakramen Maha Kudus misalnya. Maka Bapak Ibu, memang gereja kalau dilihat dari sisi anggotanya itu adalah pendosa. Tapi bangunan gereja, tubuh Kristus ini adalah kudus. Maka kalau kita bersatu dengan gereja, kalau kayu itu terpisah dari gereja, maka kayu itu adalah kayu jelek. Tetapi ketika bersatu dan menjadi jendela, menjadi pintunya gereja, maka disitulah jadi rumah Tuhan. Ya. Jadi di satu sisi gereja itu manusiawi, tapi di sisi yang lain gereja adalah ilahi. Nah, sekarang kita dengan 7 sakramen. Nah, maka yang C, yang dalam tulisan C ini, maka gereja adalah sakramen sejauh menjadi tanda nyata yang mengajarkan Tuhan Yesus. Satu-satunya sakramen Allah itu. Jadi gereja itu adalah sakramen kalau dilihat dalam kesatuannya jemaat umat Allah dalam kesatuan dengan Paus. Tapi ketika
dia itu pribadi-pribadinya memang para pendosa-pendosa gitu. Sebagai sakramen Tuhan Yesus, gereja mewujudkan secara nyata konkret 7 tindakan Tuhan yang menyelamatkan itu, yaitu 7 sakramen. Ya. Nah, itu yang tadi dalam pembukaan saya sebutkan 7 sakramen itu adalah inisiasi, itu 3 sakramen. Yang masuk dalam sakramen inisiasi itu pembaptisan, penguatan, dan ekaristi. Yang masuk dalam sakramen penyembuhan, yaitu sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit. Jadi Bapak Ibu, sakramen orang sakit itu bukan untuk sakramen membuat orang mati, tidak. Tapi adalah rahmat penyembuhan, pengurapan. Penyembuhan diartikan di sini bukan berarti bahwa tidak perlu dokter. Yang disembuhkan adalah spirit, roh jiwanya, imannya. Maka kalau jiwanya ini secara badani itu rapuh, lemah, tertekan oleh penderitaan dan rasa sakit, maka ditambahkan daya ilahi untuk roh menguatkan dia, membuat dia bertahan dan melihat kehadiran Tuhan, bahwa itu nanti akan menjadi sembuh secara fisik, maka dia disembuhkan jiwanya. Kalau toh dia dipanggil oleh Tuhan, maka dia jiwanya sudah disembuhkan. Maka disitulah Bapak Ibu, saya dulu itu sering disebut sebagai pastor pencabut nyawa. Karena setiap kali yang memberi sakramen pengurapan orang sakit Romo Didi kok mesti mati katanya. Nah, itu sebenarnya bukan itu maksudnya. Tetapi siapa tahu dengan rahmat pengurapan itulah jiwanya telah siap untuk menghadap Bapa. Jiwanya telah disembuhkan. Ya. Lalu ada sakramen pelayanan persekutuan, yaitu sakramen perkawinan dan sakramen imamat, tahbisan imam dan diakon. Ya. Next. 7 sakramen ini diadakan oleh Kristus sendiri dan dipercayakan kepada gereja sebagai tindakan Yesus dan gerejanya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita terhenti pada yang warna biru itu, ya, yang pokok itu. Jadi 7 sakramen itu bukan nanti tergantung minatnya orang, kreativitasnya Romo atau kreativitasnya seksi liturgi, tidak. 7 sakramen ini adalah diadakan oleh Kristus dan dipercayakan kepada gereja sebagai tindakan Kristus dan gereja, bukan kebaktian umat. Ya, maka di situ yang penting. Next. Sebagai catatan akhir, Bapak Ibu yang terkasih, hal-hal pokok yang diperhatikan di dalam sakramen, mari kita rangkum. 7 sakramen diadakan oleh Tuhan Yesus sendiri, dipercayakan kepada gereja sebagai tindakan Kristus dan gereja. Jadi 3 nomor ini. Lalu dalam maksud sebagai tanda dan sarana yang tujuannya nanti adalah mengungkapkan dan menguatkan iman, lalu juga mempersembahkan penghormatan kepada Allah, lalu yang garis dari atas menghasilkan pengudusan manusia. Jadi menguduskan, menurunkan rahmat ilahi, mengangkat manusia ke dalam keselamatan. Nah, maka sakramen ini menciptakan, mampu mencipta menjadi manusia. Baptis itu sungguh-sungguh membaharui diri kita, memperkokoh. Itu seperti sakramen krisma dan ekaristi, itu memperkokoh, memberi makan pada roh kita, dan menampakkan persekutuan gerejawi. Maka menjadi gereja Katolik betul.
maka harus dirayakan oleh pelayan yang ditahbiskan, yang disahkan, yang ditetapkan oleh gereja, dan umat merayakannya dengan khidmat sebagaimana mestinya. Maka liturgi itu mesti sakral, indah, agung. Itu sebagai wujud dari sikap khidmat. Ya. Lanjut. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, sebagai sebagai kesimpulan kita ingat kata sakramen itu dua kata kunci, tanda dan sarana. Tanda yang kelihatan, tetapi mengalirkan rahmat ilahi yang tak kelihatan, yang disebut misterium, misterion. Makanya tindakan itu dinamakan sakramentum dalam bahasa Latin, dari bahasa Yunani misterion. Ya. Rasul Paulus berkata, aku telah menjadi pelayan jemaat untuk meneruskan misterion itu, yang tersembunyi dari abad ke abad, sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ya. Maka misterion itu menjadi kata kunci di dalam pemahaman kita tentang sakramen ini. Lanjut, tentang misterion itu sendiri, ini maka ada beberapa hal yang diulangi lagi. Misterion itu tidak ada lain adalah Yesus sendiri. Logos, Sang Sabda. Kalau di dalam Islam menyebut kalimatullah. Maka Kristus adalah Logos. Dia adalah misterion itu sendiri. Nah, di dalam katekismus Gereja Katolik juga diajarkan begini. Apa yang tampak pada Yesus sekarang dialihkan melalui gereja dalam wujud misterion. Makanya itulah yang mengalir di dalam setiap sakramen. Maka melalui tindakan forma dan materia sakramen, mengalirlah misterion yang adalah Yesus sendiri. Maka sakramen adalah tanda yang kelihatan dari misterion Kristus yang tak kelihatan, yang diadakan Kristus, dipercayakan kepada gereja untuk mendatangkan rahmat keselamatan bagi kita semua. Nah, gereja atas dasar kitab suci dan tradisi suci mengajarkan Kristus mengadakan 7 sakramen, itu sekali lagi supaya apa? Misterion dapat dirasakan, diindrai dalam wujud materia dan forma. Maka besok Bapak Ibu Kamis depan, maka kita juga selalu akan berjumpa dalam setiap sakramen untuk menyatakan misterion itu ada selalu materia dan forma. Sakramen selalu memberikan rahmat, asalkan kita ini juga membangun sikap batin yang layak terhadap misterion. Yaitu jangan menghalangi, jangan justru misalnya ada zaman dulu bahkan sampai sekarang masih banyak sebagai sikap batin berpuasa 1 jam sebelum menerima hosti suci. Karena apa? Karena meyakini dalam materia hosti itu mengalir dan hadir misterion Kristus, maka bagaimana aku menyiapkan diriku supaya aku memberi ruang di tubuhku ini bersih dari makanan-makanan dan untuk bertahtanya sakramen. Jadi meskipun kalau dicek pakai endoskopi gitu ya tidak bersih banget, karena puasa 1 jam itu bukan membersihkan usus kita, tetapi itu sikap batin. Ya.
Nah sekarang ada banyak pertanyaan juga, kenapa ya kok 7 gitu? Ya tentu itu bisa di otak-atik gatuk, tetapi bahwa kita ini menerima 7 sakramen itu dalam tradisi gereja memang memiliki 7 itu. Bukan supaya jadi 7 gitu. Tapi ya memang 7 itu adalah tanda dan sarana keselamatan yang sudah sejak zaman para rasul sampai sekarang. Memang sampai abad ke-12 itu tidak pernah tanya orang, kenapa ya 7, kok enggak 5, kok enggak 100, kok enggak 50 gitu ya. Ya sebenarnya ya orang yang kurang kerjaan bertanya seperti itu ya. Misalnya diberi 7, itu hak prerogatif Allah sebenarnya. Itu mulai abad ke-12 itu orang-orang teolog-teolog itu mulai memunculkan pertanyaan dan mencoba untuk mencari jawaban bahwa mengapa ada 7 sakramen. Yang itu dibedakan dengan sakramentali tadi. Ya, jumlah 7 itu memang secara resmi di tahun 1274 itu Konsili Lyon itu memberi jawaban bahwa jumlahnya 7. Lalu itu terus ditegaskan lagi dalam Konsili Trente karena itu berhadapan dengan Protestantisme. Itu juga Katolik tetap bersiteguh bahwa sakramen itu 7. Karena Protestan mulai menganggap perkawinan bukan sakramen, baptis saja yang sakramen, lalu Ekaristi itu bukan sakramen, cukup sebagai kenangan perjamuan. Nah, banyak Kristen macam-macam punya pendapat. Maka Gereja Katolik dalam Konsili Trente menetapkan 7 sakramen. Ya, ini adalah tradisi. Ini adalah pengajaran yang sungguh-sungguh diimani. Bahwa melalui 7 tindakan itulah rahmat itu mengalir, menguduskan ke dalam kehidupan murid-murid Kristus, anak-anak Tuhan. Ya, next. Memang teolog lalu akhirnya mencari angka 7 itu melambangkan kesempurnaan di dalam budaya Yahudi. Angka 7 itu angka yang sempurna. Angka 12 itu juga angka yang sempurna. Nah, maka ada 7. Itu tapi otak-atik gatuk ya. Artinya orang mencoba-coba, oh mungkin karena sejak awal itu pengaruh Yahudi bahwa memilih angka 7. Tapi sekali lagi dikembalikan kepada Yesus sendiri secara langsung. Yesus mengadakan sakramen Ekaristi dalam perjamuan akhir 1. Tuhan Yesus juga memerintahkan untuk membaptis sebelum naik ke surga 2. Tuhan Yesus memerintahkan untuk mengampuni Petrus diminta untuk barang siapa yang dosanya kau lepaskan, maka akan dilepaskan. 3. Lalu juga menunjuk para rasul, 12 rasul itu untuk lalu dalam perjalanan rasul itu menjadi presbiteros, episkopos, lalu yang menjadi uskup itu menjadi imam. Nah, itu maka sakramen imamat, yaitu orang-orang yang dipilih, diurapi, yang ditahirkan untuk kerajaan Allah, untuk pelayanan sakramen itu sendiri, ibadat suci. Maka sudah 4. Lalu juga tentang kesetiaan perkawinan yang tak terceraikan 5. Lalu juga tentang mengutus para rasul dengan mengutus berdua-dua dan itu merupakan juga dilanjutkan, dihayati, dipraktekkan oleh para rasul. Misalnya dalam kisah para rasul itu menjadi semacam pengurapan bagi para diakon, para orang-orang yang diutus sudah dianggap dewasa untuk mewartakan, untuk misi, menemani Paulus dan sebagainya. Lalu juga Yesus mengurapi orang sakit. 7. Nah, maka teolog mencoba, memang yang
paling menonjol yang dilakukan Yesus adalah 7 ini. Ya, demikian Bapak Ibu, Saudara-saudari, pengantar untuk kita semua agar kita mempunyai gambaran menyeluruh kira-kira nanti untuk masuk ke dalam setiap sakramen.